Alhamdulillah, Alhamdulillah mukawwinil akwan, al-mawjudi azalan wa abadan bila makan, al-munazzahi 'anil syakli wa awda'i wal arkan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil 'aini waz zaman, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini kembali khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah ibadah Jumat. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita. Marilah senantiasa kita dengan sekuat tenaga melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa diizinkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat Jumat ini adalah bagian dari nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani kita. Dan semoga Allah senantiasa pertemukan kita dengan bulan-bulan yang mulia. Salah satunya hari ini kita sudah mulai masuk salah satu bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Semoga Allah pun mudahkan kita nanti untuk bisa masuk di bulan depan, bulan Sya'ban, hingga nanti kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan rasa penuh bahagia dan iman yang kuat di dalam hati kita. Salawat serta salam semoga tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan cahaya terang penuh dengan iman, penuh dengan ilmu, penuh dengan akhlakul karimah dan juga kebijaksanaan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, Rajab adalah bagian dari salah satu bulan yang sangat mulia. Dari sisi bahasa saja, Rajab ini berasal dari kata tarjib yang maknanya adalah mulia dan agung. Jadi saking mulianya sehingga menjadikan Rajab ini sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah dan penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan bulan Rajab ini sampai memanjatkan doa sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Musnad Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, semoga Engkau berkahi kami ya Rabb, fi Rajab pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan semoga Engkau ya Rabb pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Dari doa baginda Nabi SAW ini jelas bahwa bulan Rajab ini menjadi bulan awal dari rangkaian terpenting ibadah umat Islam di seluruh dunia, yakni pintu gerbang kita menuju bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita semua untuk selalu bermuhasabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan cara sungguh-sungguh, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang mengundang maksiat dan juga menjauhi dari segala larangannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menjelaskan ada 3 syarat agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syarat yang pertama, yakni sungguh-sungguh kita menyadari kesalahan kita. Taubat tidak akan bermakna apabila kita tidak sadar apa yang menjadi kesalahan kita. Maka langkah yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh menyadari apa saja yang belum tepat dalam diri kita terkait hubungan kita kepada Allah ataupun terkait dengan hubungan kita kepada sesama makhluknya Allah. Yang kedua adalah kita sungguh-sungguh menyesali dari kesalahan tersebut dan sungguh-sungguh pula kita dalam meninggalkannya. Dan syarat yang ketiga, yakni kita sungguh-sungguh berkomitmen, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketiga syarat ini harus kita laksanakan agar taubat kita benar-benar sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sungguhnya hakikat istighfar yang harus dipenuhi bagi para hamba-hamba di jalan pertaubatan. Dengan kita memperbanyak istighfar baik di mulut kita, di hati kita, bahkan dibuktikan dengan tindakan, ini adalah salah satu bukti kita sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha kita. Meskipun terkadang yang namanya manusia kita kerap kali di luar kendali kita, mungkin nantinya kita ada kesalahan kembali, tapi setidaknya kita terus berusaha untuk selalu ingat kembali bertaubat, mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang maksum, bahkan terjaga dari dosa saja, beliau setiap harinya masih mohon ampun, beristighfar kepada Allah 100 kali. Hal ini bukan berarti karena beliau punya salah, bukan, tapi beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau memberikan pelajaran kepada kita secara langsung bahwa kita untuk senantiasa ingat kembali, terus membersihkan diri, memantaskan diri untuk bisa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sungguh-sungguh kembali bersih. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, salah satu yang menjadikan kita selalu melakukan dosa, salah satunya adalah qalbun mayyit, matinya hati kita. Hati yang mati ini salah satu cirinya adalah tidak mudah menerima nasihat, tidak bisa diajak untuk kepada kebaikan, apalagi diajak untuk memperbaiki diri mudah sekali justru tersinggung, justru kerap kali menjauh dari kebenaran. Dalam kitab Lubabul Hadis halaman 73, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 3 hal yang dapat menyebabkan matinya hati di qalbun mayyit ini. Yang pertama yakni senang tidur. Yang kedua, senang kita berleha-leha, bersantai-santai. Dan yang ketiga adalah senang makan. Sampai-sampai Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau berkata, al-adatu, sebuah kebiasaan, idza rasahat, jika dilakukan secara terus-menerus, seiring berjalannya waktu, nasohat, maka ia akan melekat kepada diri pelakunya. Ini akan menjadi karakter, menjadi habit, menjadi kebiasaan yang tidak baik. Sehingga di awal bulan Rajab ini harus selalu kita coba untuk menghidupkan kembali hati yang mati, agar kita sungguh-sungguh nanti bisa optimal, maksimal menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang saat ini masih banyak tidur. Mulai dari awal bulan Rajab ini, mari kita perbanyak bangun malam untuk meningkatkan salat malam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saat ini masih banyak sekali kita hidup sekedarnya, bekerja bersantai-santai saja, berleha-leha. Mari kita bangkit untuk bekerja sungguh-sungguh, lebih giat lagi dalam beribadah, dalam bermanfaat, meraih keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita mulai dengan apa? Dengan menabung amal sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan diri kita nanti hadir di puasa di bulan Ramadan. Dan mungkin yang masih banyak sekali kita dikit-dikit mudah untuk makan, mari kita kurangi dan kita syukur-syukur di bulan Rajab ini mulai latihan untuk berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah merupakan latihan yang sangat baik untuk menghadapi kelak nanti di puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hadirin rahimakumullah, ada untaian kata indah, kata mutiara dari para ulama. Aslihu qulubakum tabassaru durubakum. Perbaikilah hati kalian, niscaya kalian akan mudah melihat jalan menuju tujuan. Salah satu cara menjadi manusia yang selalu baik adalah dengan selalu memperhatikan kondisi hati kita. Apakah hati kita ini condong kepada hal yang baik-baik atau justru sebaliknya? Maka senantiasa jagalah hati kita dengan terus berzikir kepada Allah. Kita jaga, perkuat keimanan kita agar tidak memudar. Karena dengan itu berarti kita selalu berwaspada,
selalu bermawas diri, karena sebaik-baik manusia adalah yang selalu memperhatikan hatinya dan selalu membersihkannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki diri. Dan semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan yang mulia. Kali ini kita sudah masuk di bulan mulia, bulan Rajab. Bulan depan insya Allah di bulan Sya'ban, dan berikutnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa assallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ولك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.